Scammers itu di mana-mana ada. Enggak cuma di dunia kripto itu ada aja scammers, ya kan? Iya. Nah, ya intinya itulah indahnya kripto. Ya kan? Global ya. Global. Kita punya ide, kita nggak punya kenalan visi, nggak apa-apa. Kita nggak punya teman-teman yang bisa support, kita nggak punya dana, nggak apa-apa. Yang penting kita punya ide aja. Ada aja dana yang bisa masuk. Iya, masuk. Halo, kembali lagi kita di Bell Entertainment dalam program Indonesian khusus tentang blockchain, yaitu Blockverse. Kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam lagi mengenai apa yang disebut dengan Launchpad. Nah, teman-teman mungkin banyak yang mungkin belum pada tahu apa sih Launchpad gitu. Nah, sekedar saya kasih tahu bahwa Launchpad itu semacam inkubasi lah, semacam inkubasi tempat di mana sebuah project sebelum di launching, nah itu masuk dulu namanya ke inkubasi ini. Tapi inkubasi di kripto itu agak berbeda dengan inkubasi dengan startup maupun produk-produk yang ya seperti di Kickstarter dan lain-lain. Dan saat ini gue kedatangan tamu yang sudah sangat lama saya ngobrol dengan dia, dan semoga hari ini kita akan mendapat pencerahan bagaimana sih bisnis di Launchpad Crypto itu sendiri. Inilah dia Bong Robi. Halo bro. Halo. Gimana bro? Apa kabar bro? Aman ya? Aman. Oke, ini lu jauh-jauh dari Jambi nih ya? Iya. Berarti Jambi ini udah open mind sekarang gitu ya? Nggak apa ya? Menurut saya nggak juga. Nggak sama juga, lah ya? seperti Indonesia pada umumnya ya. Tapi minimal lu ada bro. Oh gitu ya? Minimal lu ada, ngerti nggak? Iya. Minimal lu ada. Iya. Gue sampai sekarang tamu gue itu ya dari Sulawesi, dari Papua, dari Ambon, itu ya masih belum lah. Iya. Jadi gue sangat bangga sih orang Jambi bisa tahu kripto dan terkhususnya hadir di Bell Entertainment ini bro. Thank you bro, thank you. Oke, jadi ya kita ini di Bell Entertainment pengen tahu sih di podcast kan lebih enak ya ngobrolnya ya, nggak kepotong-potong kayak short pelan-pelan, tapi nggak tahu tujuannya kemana kan. Nah jadi dengan ya kita podcast ini adalah pembelajaran sama teman-teman rekan kita yang mungkin ya early adaptor ataupun mereka ya pengen update informasi juga gitu bro. Betul. Nah jadi kali ini kita akan bahas tentang Launchpad. Boleh. Ya. Boleh. Nah, oke. Ini ngomong-ngomong tentang Launchpad, sebenarnya apa sih bro Launchpad itu bro? Ya seperti yang lo bilang tadi bro, Launchpad itu semacam satu platform. Sebelum satu token biasanya ya, sebelum satu token listing di exchange. Oke. Jadi kalau di crypto ini kan biasanya ada yang namanya tokenomics. Oke, tokenomics. Tokenomics itu kan biasanya terdiri dari seed sale, private sale, ya kan, terus ada public sale. Oke. Nah, di mana project team ini menjual sebagian persen dari token mereka. Oke. Untuk menggalang dana lah istilahnya. Oke, crowdfunding ya? Crowdfunding. Ya istilahnya gitu ya. Seed sale biasanya untuk angel investor waktu mereka tahapnya masih sangat awal. Ide lah ya, masih ide ya. Oke. Private Who sale. believe this project will be growth ya. Betul, itu seed sale. Oke. Private sale biasanya ke institutional VC gitu. Institutional VC. Oke. Yang Nah, mau invest juga ya. Yang mau di awal invest. Baru berikutnya ada public sale. Nah, Launchpad ini adalah platform yang membantu project-project untuk menjual token mereka yang ada di public sale, yang udah mereka alokasikan untuk public sale. Untuk retail lah ya. Untuk retail. Biasanya untuk retail. Tapi sebelum open to market gitu sebelum di listing di market. Oke. Ini mirip nggak sih sama model-model kayak ada perusahaan TBK gitu bro kalau di Indonesia? Untuk IPO gitu mirip nggak sih? Kalau menurut saya mirip. Konsepnya mirip ya? Konsepnya mirip pada dasarnya. Cuman persyaratannya aja yang berbeda. Cuman persyaratannya aja yang berbeda dan ini di dunia kripto. Jadi kalau di IPO kan yang di IPO kan itu saham ya. Saham. Share ya. Share, oke. Kalau di dunia kripto yang kita dapatkan adalah token. Oh, token. Atau koin lah orang sebutnya, token. Koin ya, aset token. kripto lah, aset lah kripto. ya. Oke. Betul. Kurang lebih begitu. Berarti kalau misalkan prosesnya sendiri itu sama kayak IPO, berarti kan ada produk dong ya. Memang sih
mungkin agak lebih terbalik ya. Kalau IPO kan begitu perusahaan sudah profit, kemudian mereka baru menjualkan sahamnya ke publik. Tapi kalau di kripto dia galang dana dulu, jadi lempar dulu ke publik, baru dia start build project ya. Betul. Mostly kan gitu ya. Mostly gitu. Kalau gitu IPO kan sebenarnya nggak mesti perusahaannya profitable juga sih. Setahu saya tidak profitable nggak apa-apa, tapi ada gambaran bakal profitable. Dan IPO jauh lebih sulit ya. Maksudnya ya nggak semua orang bisa punya akses untuk meng-IPO kan perusahaannya. Nah kalau di dunia kripto kan with the spirit of decentralization, semua orang bisa gitu. Jadi artinya gua dan bro yang punya ide aja, punya ide project kripto, bisa menggalang dana untuk kita mewujudkan ide kita ini. Gitu. Dan walaupun akhirnya lahirlah banyak scammers ya. Betul. Nah, kalau kita bicara soal scam, itu nggak hanya di dunia kripto loh, bro. Nah, bro tahu nggak Indiegogo, Kickstarter? Iya. Tahu? Pernah dengar sih, Pernah dengar? Udah lama banget, 2008 kayaknya. Nah, gua ini pemain Indiegogo, Kickstarter dari kayaknya 2012, 2014, 2015 tuh udah main. Gua udah partisipasi di lebih dari 80 project di 80 project ya? Betul, di Indiegogo dan Kickstarter. Oke. Itu yang bener-bener deliver ke gua, itu paling cuma 50%-nya. Oh barangnya. Iya. Indiegogo Kickstarter kan gitu kan. Iya. Dia kadang bikin komik, dia kadang bikin barang ya kan. Nah, misalnya nih dia mau bikin jam yang hologram gitu. Dia bikinlah video. Bener nggak? Ada idenya gitu kan. Nanti dia bikinlah video yang bagus menyatakan bahwa ini jamnya bakal begini-begini. Harga di pasaran nanti $1.000. Kalau kamu beli sekarang, support saya sekarang 800 aja. $800. Saya kasih diskon 20%. Ya kita bayarlah 800 itu kan. Artinya ini kan fisiknya ada. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu dong. Belum tentu ya. Makanya saya bilang itu kan baru ide. Konseptual. Itu kan baru video. Dia baru bikin video. Bener nggak? Jadi dari hampir 80 project yang saya ikut di Indiegogo dan Kickstarter, itu cuma 50%-nya yang barangnya deliver ke saya. Delivery ya. Berarti sisanya nggak ada, bro. Potensi scam itu memang ada di sini. Di mana-mana. Di mana-mana ya. Jadi nggak hanya di dunia kripto. Iya. Ngerti ya? Jadi hanya 50%. Dari 50% barang yang saya terima itu, sekitar 50%-nya lagi yang berfungsi sesuai dengan apa yang dia katakan. Paham ya? Jadi 80% lu invest, 50%-nya terdelivery, 80 project gue dan invest, 50%-nya baru berfungsi dengan apa yang dia katakan. Iya. Berarti kalau di kripto sesuai dengan white paper-nya ya. Iya. Gitu, ngerti ya? Jadi sama aja di Indiegogo dan Kickstarter, based on my personal experience, sama. Banyak scammers. Iya. Dari satu project dia bikin lagi, nanti dia bikin ide lagi untuk galang dana dan lain-lain sebagainya. Ya jadi balik-balik yang menurut gua semua ada plus minusnya lah. Terus ada scamnya lah. Sama seperti bisnis pada umumnya. Gak semua orang buka bisnis pasti bakal sukses. Bener nggak, bro? Ada hukum Pareto, ya kan? 80%-nya rata-rata gagal, 20%-nya bertahan berapa tahun lah sebenarnya. Ya kan? Misalnya gue pengen ngajak bro bikin coffee shop lah, yuk bro kita invest bikin coffee shop. Kalau tahun depan atau 2 tahun lagi gagal kan ya scam juga bro namanya. Juga, bener nggak? Ya gue akan dicap scammers juga. Apapun alasannya gue gagal gitu kan. Ya di kripto juga banyak juga orang-orang yang memang niatnya dia bikin project itu untuk nge-scam. Makanya galang dana terus kabur ya. Makanya hadir kita platform, IDEO platform yang bertugas sebagai middleman. Jadi kalau perkembangannya di dunia kripto awalnya itu dimulai dari ICO, Initial Coin Offering. Kalau bro ingat di 2014, saya belum terjun sih pada saat itu, tapi kalau kita baca-baca 2014 Ethereum lah, itu yang pertama ICO, itu ICO ya kan? Yang booming lah istilahnya, bener nggak? Di ICO itu bro, semua orang juga bisa punya ide project, mereka bikin website, dan retail investor akan kirim stablecoin atau BTC atau apapun itu untuk mensupport project itu, tapi langsung ke si dev team. Dia misalnya dia ICO, dia sediain satu wallet, kirimlah ke sana, langsung ke sana. Tanpa ada platform di tengah. Tanpa ada middleman.
Itulah namanya ICO. Begitu Ethereum sukses, banyak yang mencoba dan banyak scammers juga. Banyak scammers juga. Ya kan? Iya. Dari situ lahirlah yang namanya IDO. Initial Decentralized Offering. Oke. Dan ada juga seiring perkembangannya waktu ada juga yang namanya IEO, Initial Exchange Offering. Itu adalah penawaran-penawaran token perdana yang dilakukan oleh centralized exchange seperti Binance dan lain-lain. Gitu. Baru masuk lagi STO ya kan, Security Token Offering. Iya, banyak ada Security Token Offering. Enggak, sekarang berkembang lagi ya. Betul. Ada INO, IGO, apapun itu. Tapi NFT, game dan lain-lain ya. Itu semua mirip-mirip dengan IDO lah. Kalau bedanya IDO dan IEO adalah IDO dilakukan di platform yang decentralized. Kalau IEO dilakukan di platform yang centralized. Oke, bro. Jadi kalau menurut pandangan lu sendiri nih, bro, kenapa sih kripto, istilahnya bangun proyek kripto itu harus ya crowdfunding lah gitu? Oke. Bahkan sebelum mereka punya MVP gitu ya, mereka berani loh buat seperti penggalangan dana. Oke. Yang kalau bisa dibilang ya kesuksesannya masih jauh lah dari kenyataan gitu. Betul. Itulah. Even kalau lu buat sudah MVP itu kegagalan juga masih ada kan. Betul. Bahkan ini masih white paper bro, kertas. Betul. How you believe it gitu loh. Jadi gue nanya sama lu, kenapa harus seperti itu gitu? Kenapa? Itulah sisi positifnya. Jadi dengan adanya kripto, seorang seperti saya dan bro itu yang kita bicara nggak usah bicara scammers lah ya. Kita bicara orang yang benar-benar niat dan tulus. Iya, niat dan tulus dulu. Mau bikin project dulu ya. Iya. Waktu lu punya ide, lu bisa mendapatkan dana tanpa lu perlu mengeluarkan dana lu sendiri. Gitu. Kalau di dunia non kripto atau startup pada umumnya, itu menurut saya akan jauh lebih sulit. Misalnya bro punya ide pengen bikin startup di dunia non kripto lah ya. Mau galang dananya gimana? Kan agak susah. Harus cari teman-teman sendiri, angel investor, atau cari VC, bener nggak? Nggak ada yang namanya begini-beginian, nggak ada yang namanya decentralized offering IDO platform atau apa, ya kan? Nah di dunia kripto, apalagi kripto kan lu tahu global, bener nggak? Lu punya ide, selama ide lu ini diterima bagus, itu banyak orang yang lu bahkan nggak kenal di luar sana, yang siap mensupport project. Jadi itu kan sisi positifnya. Makanya gue bilang ini kita nggak usah bahas soal scammers dan lain-lain. Iya, ini yang benar aja dulu. Iya, yang benar aja dulu. Ya. Scammers itu di mana-mana ada. Nggak cuma di dunia kripto itu ada aja scammers, ya kan? Nah, ya intinya itulah indahnya kripto. Ya kan? Global. Kita punya ide, kita nggak punya kenalan visi, nggak apa-apa. Kita nggak punya teman-teman yang bisa support, kita nggak punya dana, nggak apa-apa. Yang penting kita punya ide aja. Ada aja dana yang bisa masuk. Iya, masuk. Dan kita wujudkan. Ya itulah keindahan dari dunia kripto ya. Itu sisi positifnya yang banyak orang nggak tahu. Iya, walaupun memang ada menyalahgunakan. Betul. Ya, kalau penyalahgunaan di mana-mana ada ya. Tapi ya become a good man lah. Ya. Istilahnya kalau di kripto lu become a good man ya lu bakalan sukses di sana. Ada jalan. Ada jalan untuk orang-orang biasa seperti kita untuk sukses. Iya. Karena kalau kita mengharap dari visi, berat bro. Ya mereka juga dalam tanda kutip ya bisa bermain juga kan. Betul, ya kan? Betul. Dan kayak kadang-kadang ya orang-orang dekat mereka juga yang mendapatkan investment itu kan. Walaupun kita punya ide kita bagus ya. Iya benar. Tapi belum tentu kita mendapatkan pendanaan atas ide kita gitu. Betul sekali. Justru ya karena kedekatan lah, karena ada hubungan apalah gitu. Sehingga mendapatkan pendanaan tadi. Betul. Nah, terus bedanya lagi, kalau di dunia VC biasanya yang kita share adalah equity. Di dunia non kripto kita share equity kita nih, bener nggak? Saham perusahaan ya, kepemilikan saham di startup kita. Kalau di dunia kripto yang kita berikan kan token atau koin gitu, which is menurut gua tidak begitu mengganggu lu sebagai founder dalam menjalankan visi misi perusahaan lo. Artinya mereka nggak bisa in control. Iya, nggak bisa kontrol. Bisa in control. Dan sebenarnya kan kalau bisa dibilang dengan token ini sebenarnya tukar guling kan. Tukar guling bro. Istilahnya gini loh. Gue beli token lo, kan gue kasih duit lo. Betul. Dan lu kasih sesuatu dong sama gue apa? Ya token. Iya nggak sih? Iya.
yang nilainya sama. Ya sama. Saham coba. Betul. Saham coba apa? Ya. Gue kasih dulu duit, lu gue kasih kertas. Iya. Kertasnya bisa nggak gue agunkan ke bank? Nggak bisa. Nggak bisa. Minimal kalau token lebih liquid. Token masih lebih ada. Liquid. Ya masuk exchange. Masih exchange masih ada bisa. liquidity-nya lu bisa jual. Iya. Ya. Jadi menurut gue ini gue bilang bahwa ini perubahan yang sangat mendasar, fundamental dan bisa mendisruptif. Betul. Industri-industri yang ada sekarang. Maka dari itu banyak yang takut kripto. Gitu. Karena akan tergerus ya. Karena akan tergerus. Karena akan ada banyak bisnis yang menurut gua dalam 5-10 tahun ke depan berubah. Nih contoh, gua selalu ngomong ini. Bank, kita ngomong soal bank pada umumnya. Oke. Lu kalau sebagai orang yang nggak kenal kripto nih, lu mau pinjem duit di bank gimana? Pertama lu harus punya aset. Kolateral. Kolateral. Lu punya ruko lah, rumah lah. Oke. Mobil. Motor. Rumah lah misalnya. Kita bilang harga rumah kita ini 1M pasarannya. Kita bawa ke bank. Tolong dong, saya mau pinjam duit. Oke. Bank akan nilai dulu. Setelah dia nilai, oke Pak, aset Bapak nilainya 1M, Bapak bisa pinjam 70%, 700 juta. 70% dari aset. Tapi dia akan lihat dulu, kamu punya bisnis apa? Iya. Kamu nggak bisa ngomong bahwa saya dapat hibah, saya mau pinjam duit, nggak bisa. Dia nggak mau loh. Bank nggak suka pinjemin uang kepada orang yang begitu. Bank suka pinjemin uang kepada orang yang sepertinya bisa kembaliin. Ada potensi. Ada potensi bisa kembaliin. Ada bisnis. Harus ada mutasi rekening minimal misalnya setahun ke belakang atau berapa tahun ke belakang. Bener nggak? Dia nggak mau ucuk-ucuk kasih dulu duit. Oke? Jadi seolah-olah menjual ya. Iya. Seolah-olah. Terus setelah lu pinjemin uang, maka kalau misalnya misalnya ada perjanjian, lu pinjam setahun 2 tahun kan ada jangkanya, bener nggak? Ada bunga dan lain-lain. Kalau lu mau balikin lebih cepet, misalnya gue punya uang lebih cepat. Oh iya lebih cepat. Biasanya lu akan kena denda. Bener nggak? Dan prosesnya diperibet juga. Diperibet. Iya kan? Aneh kan? Aneh. Diperibet dan denda. Aneh. Di dunia kripto ada bank. Ya contoh aja. Itu kita sebut dengan lending platform. Contoh yang paling terkenal itu AAV. AAVE ya kan AAV. Di AAV itu kan semacam bank bagi gue. Iya. Kita beli di dunia kripto asetnya apa? Bitcoin misalnya, Ethereum. Kita beli Ethereum, kita beli Bitcoin nih misalnya ya. Kita beli Bitcoin, terus pas kebetulan kita lagi butuh duit. Kita butuh duit. BU. Ya kan, ini kan aset. Kita BU. Gimana kita caranya? Kita nggak mau kehilangan dia. Kita nggak mau kehilangan Bitcoin kita. Gimana caranya? Daripada kalau kita jual sekarang kan rugi. Bulan depan terbang sakit hati kita. Bener nggak? Jadi kita jaminkan Bitcoin ini. Satu BTC misalnya kita punya, nggak perlu 1, 0, sekian juga bisa. Lu jaminkan BTC berapapun ini dan lu bisa pinjem up to 60 atau 70% dari BTC lu. Dalam USDT, dalam apa? Bunganya relatif kecil lagi. APY-nya paling 3% 1 tahun. Dibandingkan dengan bank yang 12-15%. Oke. Di bank yang tadi kita bilang jaminan 1M, kalau lu bilang, Pak, gue cuma mau pinjam 10 juta boleh nggak? Dia nggak kasih. Nggak kasih ya. Bener nggak? Ngapain? Nggak bisa. Istilahnya aset lu 1 miliar, lu pinjam 10 juta. Nggak make sense. Nggak make sense. Ya lu kan? Pinjam aset 1 miliar ya 70% lah. Ya 70% kan. Dia maunya kasih lu sebanyak-banyaknya supaya bunga yang dia dapat tinggi. Gede, ya kan? Padahal kan kita hanya butuh 10 juta. BU bro. BU ya kan. Buat BO. Bukan. BU bukan BU. Nah. Jadi kalau di AV lu punya 1 BTC katakan yang harganya 600-700 juta per saat ini. Lu cuma mau pinjam $500? Ya, bisa. Itulah se-fleksibel itulah. Se-fleksibel itu. Come on bro. Nah dan minggu depan misalnya lu udah gajian, lu udah ada $500 tinggal bayar. Bunga BTC lu tetap, bunga yang lu tanggung adalah bunga 1 minggu ini aja. 3% per berapa hari. Iya. Gak ada pertanyaan apapun, gak ada semua by automatic. All by smart contract. Jadi ya. Kenapa kita nggak melihat ini sebagai satu hal yang baru? Dan maka dari itulah gue bilang banyak orang tahu kripto itu cuman kripto itu scam. Kripto itu pump and dump. Kripto itu nggak ada fundamental. Karena mereka nggak ngerti bro. Bisnis, ini kan AAV ini bisnis. Iya bener nggak? Bisnis segede ini yang kalau kita mau lihat bener-bener fee-nya itu jutaan dolar loh, fee yang platform ini dapatkan. Perusahaan-perusahaan yang IPO di Indonesia pun seperti yang gue bilang nggak semuanya profitable. Iya, nggak semua. Semua profitable.
kita bikin suatu bisnis di dunia kripto selama itu profitable, bakal digunakan globally dan memang ada revenue-nya. Bisnis tuh soal apa sih bro? Revenue, profit. Profit, bener. Lu mau bikin bisnis kan lu mau cari revenue. Ya. Nggak semua sesuatu itu selalu terlihat lah. Kadang ada orang bilang, gue beli saham BCA, ada bangunannya, ada gedungnya, bener sih. Bener nggak? Kripto nggak ada, bener sih. Tapi lu bener-bener make. Contoh WiFi, gimana sih bentuk WiFi itu? Lu cuma bisa lihat routernya, bener gak sih? Iya. Tapi lu pakai loh. Lu pakai. Kegunaannya ada loh. Ada loh, bener. Terbukti loh, koneksi loh, bener real kan? loh. Nah, tapi nggak selalu nyata, bro. Bener nggak? Ya, begitu juga dengan dunia kripto. Nggak selalu harus bisnis itu harus ada company-nya, harus ada gedungnya, harus ada kantornya. Mereka ada, cuman decentralized gitu loh. Di sistem, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ada tapi sistem. Bisa dirasakan. Ya bisa istilahnya kita gunakan, kita manfaatkan. Oke. Ya kurang lebih begitu. Itu AAV itu hanyalah salah satu contoh kegunaan kripto yang kecil. Banyak lagi sebenarnya yang lain. Kalau kita benar-benar selami dan kita pelajari. Iya. Gitu. Nah jadi memang di Bell Entertainment itu bro selalu bawa orang-orang ini sih bro. Istilahnya dari beberapa institusi gitu. Bagus jadi, sekali. Setiap kita bawa orang pasti punya ide baru, insight yang berbeda ya. Berbeda-beda. Jadi akan membuka pikiran bahwa it's not just only trade paham MDAM yang seperti yang lu bilang, bahwa ini punya fundamental di mana ini bisa mengubah sebuah konsep. Betul. Yang tadinya memang ada. Betul. Yang kita jalani sekarang itu memang ada, kemudian dirubah konsepnya menjadi yang lebih fleksibel, lebih gampang, efisien dan global gitu lebih loh. Decentralized. Global. Contoh, gue selalu bawa contoh ini lagi. Misalnya di bank nih. Iya. Oke, lu punya USD banknote, lu mau tukar menjadi rupiah. Iya. Biasanya lu ke money changer atau ke bank, bener nggak? Dua itu. Antara dua itu ya. Lu bawa $1,000. Lu ke bank, lu tukar, Pak mau tukar $1,000 dong, dapat dah 15 juta sekian per hari ini, ya kan? Waktu lu mau beli lagi kan ada selisih kurs, spread bener nggak? Lu mau beli USD balik, lu pasti rugi istilahnya. Kalau pada saat yang sama, itulah spread, itulah keuntungannya si bank. Mereka menyediakan liquidity, bener nggak? Mereka istilahnya di kas mereka itu ada US dollar sama ada rupiah. Jadi kalau ada yang mau tukar salah satu ada. Di dunia kripto pasti lu udah tahu, decentralized exchange (DEX). Semua orang bisa menjadi LP provider. Paham nggak? Lu melihat nih misalnya per BNB dan misalnya BNB dan ETH itu sering di trading. Lu bisa taruh BNB lu dan ETH lu kunci menjadi LP token, lu taruh di DEX. Jadi semua trading fee yang terjadi di DEX tersebut, lu dapat bagiannya. Itu bukannya itu sesuatu yang mendisrupsi bisnis bank. Bisnis bank, iya. Bener kan? Iya. Nah, cuman nggak tahu aja. Orang nggak tahu. Iya nggak tahu. Orang nggak tahu bahwa kita bisa jadi LP provider. LP sendiri loh. LP sendiri. Kita bisa jadi liquidity provider. Nggak mesti punya jutaan dolar. Lu cuma punya $100 worth of BNB sama $100 worth of USDT dikunci jadi LP token pun bisa. Bisa. Lu dapat fee-nya, share. Bisa. Iya betul bro. Nah jadi kalau lu lihat semacam launchpad lah ya kan. Sekarang itu ada banyak ya kayak launchpad di dunia kripto lah gitu ya. Apa sih yang mungkin user akan lihat bahwa dia trust gitu loh bro kepada launchpad itu gitu loh. Jadi kita launchpad kita sudah ada sejak 2021. Semenjak November 2021 sampai hari ini 2 tahun lah ya. Kita sudah bantu sekitar 120-an project untuk fundraising. In total kita sudah raise 12 sampai 13 juta dolar lah. In total. Buset, 12 juta ya. Ya, in total ya. Totalinnya. Which is in average kita bisa bantu satu project untuk funding sekitar 100 sampai 150 ribu. $150 ya? Iya, $150 ribu per saat ini. Gede itu loh. Ya, hampir 2 miliar ya, 2,5 miliar ya. Ya lumayan. Jadi maksud gue adalah sudah banyak hal yang berubah. Kan tadi bro bilang apa launchpad gitu kan. Iya, apa user-user ini mau cari apa sih, mereka mempercayain apa gitu.
pastinya user, kita melihat bahwa user tuh butuh kepastian soal keamanan dananya. Keamanan dananya. Oke. Jangan sampai misalnya nih Bang Bel invest di suatu project, begitu listing yang tadinya Bang Bel beli di public sale harganya $1, pas listing harganya langsung tinggal $0.50 atau 50 sen. Oh, berarti hilang dong ya. Hancur, udah. Ya bener nggak kan, orang nggak mau begitu kan. Seiring berjalannya waktu kita sudah banyak berubah. Kita sudah terapkan refund policy. Jadi suatu project sebelum mereka diterima di KOM udah ada peraturan dan agreementnya bahwa mereka memang harus menjaga harga sekian hari dari saat setelah mereka listing. Gitu loh. Jadi sebagai user yang partisipasi di KOM, Bang Bel bisa yakin bahwa dananya nggak akan hilang, dananya aman karena si project sudah berjanji dan bersedia untuk menjaga harga. Dan dana itu kan dipegang sama platform kan? Iya, dana itu dipegang sama platform. Tapi bagaimana bro dengan kasus ini bro? Ya oke lah kalian pegang dananya, tapi kan mereka punya tokennya gitu bro. Which is mostly ya. Ini para kreator Web3 ini mereka kepemilikannya bisa hampir 70% bro. Untuk tokennya. Itu nah ini lu ada gak sih kayak semacam prasyarat lah gitu. Prasyarat bahwa owning token ini harus lebih besar publik daripada si developernya itu, ada nggak sih? Kalau prasyarat bahwa owningnya harus lebih besar dari publik, kita nggak ada. Kita tidak mewajibkan seperti itu. Namun di KOM kita ada persyaratan bahwa tokennya harus diaudit. Tokennya harus diaudit. Dan yang kedua adalah tokennya itu harus di-lock sesuai dengan tokenomics. Ngerti kan? Kan selalu ada tokenomics. Public seed sale berapa persen, private sale berapa persen, public sale berapa persen. Dengan vestingan sendiri kan. Terus ada team token, ya kan. Ada mungkin advisory token, ada mungkin marketing token. Mereka kan sudah bikin tokenomics. Nah itu semua harus di-lock sesuai dengan tokenomics mereka. Gitu. Nah itulah indahnya kripto. Kita bisa ngecek semua itu. Gitu. Jadi walaupun satu project pegang 70%, tapi kan kalau masih di lock sampai 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mereka nggak bisa dump. Kalau untuk locknya sendiri itu kalian pakai third party lagi? Third party yang sudah terpercaya. Terpercaya. Iya. Tapi kan lumayan juga biayanya kan ya? Enggak juga. Kalau cuma ngelock nggak mahal kok. Nggak mahal ya, Berarti itu salah satu antisipasi. Betul, salah satu persyaratan, salah satu antisipasi. Tapi memang pada akhirnya juga kan para developer juga ada yang jahat ya. Pastilah ya. Iya, tetap ada aja. Tetap ada ya. Kan? Kalau mereka sampai ngedam tokennya sendiri menyebabkan harganya turun, ya maka kita berhak untuk merefund kepada user-user kita. Oh gitu? Iya. Kan harga kan tadi di bawah IPO lah kata-kata. Di bawah harga IDO lah. Ya. Itu refund. Jadi ada satu peraturan, satu peraturan yang menyatakan bahwa mereka harus menjaga harga, nggak boleh turun 3 hari berturut-turut di bawah harga IDO sampai 50% tokennya sudah di vesting kepada user. Gitu. Berarti 50% itu harus didistribusi dulu. Iya. Kan gini, public sale tuh biasanya beda-beda. Ada yang mungkin 20% setiap bulan selama 5 bulan atau 25% setiap bulan sampai 4 bulan ke depan gitu kan. Rata-rata range-nya public sale itu 3 sampai 6 bulan vesting schedule-nya gitu. Jadi mereka harus menjaga itu. Dan dana yang kita pegang pun kita rilis ke mereka sesuai dengan vesting schedule. Maksudnya gini, misalnya satu project untuk pengaturan vestingnya sendiri di smart contract itu di KOM atau gimana? Di KOM. Kalau yang vesting di public user kita itu di kita. Nah, jadi kita sudah aman lah. Nice ya. Ngerti nggak? Bukan berdasarkan omongannya mereka. Dulu awal-awal sesuai dengan si project. Project yang distribusi. Iya betul. Sekarang udah berubah ya? Udah berubah. Kan bisa saja dia bilang 25% setiap bulan. Nanti bulan depan dia lupa kirim atau dia lupa vesting dan lain-lain. Banyak alasan. Enggak. Semua harus ke kita, ke smart contract kita, bisa dicek. Nanti user tinggal klaim di platform kita. Wow, nice. Ini perkembangan yang terakhir ya.
Sudah lama sih. Sudah lama ya? Banyak sekali perkembangan di kom gitu. Kita selalu ikutin sesuai dengan perkembangan industri kripto. Kalau dari kom sendiri bro, sorry nih, kalau dapat money makernya dari mana? Oh, kita bisnis Launchpad ini adalah bisnis yang sangat simple, straightforward. Satu project waktu mereka mau mengajukan fundraising di kom, mereka itu harus bayar 5-7% dari target raise mereka. Jadi kalau misalnya bro punya project, bro mau public sale, jika sudah lewat dari due diligence kita, lolos lah istilahnya, maka misalnya bro mau raise berapa? 100.000, ya maka bro harus bayar antara 5.000 sampai 7.000 dolar. Di awal. Di muka. Dulunya waktu start di 2021, 2022 kita ambilnya di akhir. Ambilnya di akhir. Dari final race-nya, actual race-nya. Nah, tapi banyak dev team yang mainin kita. Jadi gini maininnya. Mereka udah sign agreement, mereka bilang gua mau launchpad di kom. Begitu kita udah promo, marketing kan, mereka batal. Kita bisa apa? Kalau ini lu bayar dulu di awal 5-7%, baru kita marketing kan. Tapi terjamin gak itu kira-kira? Terjamin dari sisi apanya? Kepenuhan dari ini. Fundraisingnya? Enggak, kita enggak menjamin bahwa bakal 100%. Misalnya lu target raise 100.000 pasti bakal 100.000. Tapi berdasarkan history kita rata-rata sold out. Rata-rata terpenuhi. Rata-rata terpenuhi. Gitu. Makanya kita juga selalu bilang sama project sesuai dengan kemampuan kita kan. Sekarang in average kita 100 sampai 150.000. Kalau suatu hari makin rame ya bisa saja kita naikin target raise-nya. Gitu. Kalau di bawah itu bisa, nggak bisa? Di bawah itu terlalu sedikit buat community kita. Terlalu gitu, sedikit. Terlalu kecil buat community kita. Memang community kita angkanya untuk saat ini sekitar 100 sampai 150.000. Dari lu pengalaman nih bro, kan lu udah 2 tahun 3 tahun ya? 2 tahun. Ada nggak sih kayak loyal investor di situ? Ada ya? Ada. Nilainya berapa? Ada numbers ada? Jumlah usersnya? Yang loyal? Yang benar-benar loyal. Lu kan punya data nih ya, lu punya data dong. Istilahnya ini orang selalu ya, asal ada proyek ikut, ada proyek ikut. Jadi kalau di kom itu kita bicara soal on-chain data ya. Data. Walaupun kita decentralized, tapi kan biasa kita nge-track dari wallet. Ya kan? Walaupun kita nggak tahu siapa dan dari negara mana, tapi kan kita nge-track dari wallet. Dari walletnya. Kita bicara soal on-chain datanya untuk kom sendiri ya. Holder kom itu kalau kita lihat dari Polygon Scan itu ada 30-an ribu. Dari 30-an ribu ini ada 10 ribuan yang staking di kom. Nah, sebagai catatan untuk bisa ikut partisipasi di launchpadnya kom harus staking. Harus staking kom. Nah, utility-nya koin kom itu sebagai untuk perhitungan alokasi. Jadi mereka harus staking di kom. Ada 10-an ribu yang staking. Dari 10-an ribu yang staking, kita juga selalu mendata unique participant. Artinya wallet-wallet yang partisipasi di project kita dari awal sampai akhir. Total unique participant itu ada sekitar 8 ribuan wallet, 8 ribuan orang. Kalau yang dibilang benar-benar loyal, ya mungkin paling 100-200 lah. Kalau unique itu 8 ribuan. Unique tuh 8 Tapi kalau yang loyal gitu, yang loyal banget 100-200 ya. Ini perkembangan luar biasa sih bro. Banyak. In every month, what you call your business? What you call your business? Maksudnya gimana? Istilahnya, this business is $10,000 misalnya. This business is $1 million. Kayaknya kayak yang gue bilang, bisnis kita itu very straightforward. Primary revenue kita itu dari target raise. Lu kali aja 5-7%. Itulah. I see. Nah, contoh kalau kayak bulan lalu satu. Itu first revenue. Belum 2, belum 3. Nice. Contoh bulan lalu November itu total raise yang kita bantu project itu sekitar 1 jutaan USDT ya. Berarti revenue kita ya sekitar 1 month. 1 month. Bisnisnya gila ya. Ya, tapi simple lah ya. Enggak terlalu ribet-ribet, simple aja kan. Terus, tapi dari sisi security kan ini agak-agak lumayan jadi isu kan nama lu kan. Lu kebayang gak sih someday ada hacker atau apa yang ya melakukan DDoS yang memperlambat server lu atau
buat phishing atau mungkin nanam spyware, malware, whatever they want. Ini lu gimana nih bro? Karena bisnis yang lu bilang tadi, come on man, in 1 month $1 million you raise, you keep the money bro. Jadi gimana dari sisi lu gimana? Oke, kalau bicara soal USDT atau stablecoinnya kan itu rata-rata di smart contract. Waktu kita sell kan kita bikin smart contract, mereka kan ke sana. Nah, smart contract kita semua sudah audited. Sudah audited. Terus waktu kita sudah selesai sale-nya, itu kan kita pindahin. Nah, itu kita pindahinnya tuh ke vault atau kita pakai safe, Genesis safe. Safe itu semacam berangkas lah ya. Nah, ya ini juga salah satu utility crypto yang kalau kita nggak terjun kita nggak bakal tahu. Orang cuma taunya wallet doang. Tapi ada yang namanya safe. Itu semacam berangkas di mana itu kita bisa set sendiri mau tanda tangan harus berapa orang nih, misalnya 2/3. Oh, multisig multisig wallet. Nah, jadi dana kita semua simpan di multisig. So you mean that ini 100% safe, right? Gua nggak berani bilang 100% safe, tapi we are always trying our best untuk to keep it safe. Dan so far belum pernah ada kasus-kasus yang gimana sih. Di kita ya belum pernah ada kasus yang gimana. Kalau di launchpad lain ya saya nggak perlu sebut namanya, pernah ada tokennya di rug. So many bro. Iya bener nggak? Vesting platformnya kena di drain dan lain-lain. So far kita nggak pernah ada masalah yang seperti itu. Iya. Apa mungkin belum dilirik ini bro? mungkin ya. Dilihat wah masih kecil ya. Masih $1 million per month. Masih kecil. Betul. Let's see in 1 month $10 million, 100 million, then you will see gitu. Tapi lu harus konsen sih, harus konsen di situ karena ya seperti yang lu bilang, karena kan sebenarnya kan kita niru cara bank juga kan bro. Cara bank bagaimana mereka punya brankas, bagaimana ya mereka punya gedung yang berlapis-lapis gitu kan. Sementara ya kita kan digital kan. Namanya digital, whatever itu secanggih apa pasti bisa dibobol lah, bisa dibilang gitu ya. Nah jadi memang kalau untuk saat ini lu sendiri sudah punya utility, punya tools lah ya untuk how to keep these own things ya. Yes. Jadi ya depends on kayak cold wallet gitu. Nah, lu sendiri bilang udah punya Genosis ya. Genosis safe ya. Jadi pasti dan dipastikan aman lah. Ya, tapi memang tidak menjamin apapun, tidak ada yang menjamin di dunia digital ya. Tapi setidaknya itu sudah memberikan kepercayaan lebih dari apa yang orang pikirkan. Ya, Oke bro, berarti jadi teman-teman ini this kind of business good juga ya. Lu bayangin $1 juta men, lu dapat 7% atau 5% per month loh. Nah jadi di dunia kripto itu you are not just only player, you can raise money. This is business. Oke bro, jadi selanjutnya kalau misalkan ya, kalau lu compare lah, misalkan sama sekarang kan Indonesia juga sebenarnya udah ada ETF ya atau SCF equity crowdfunding dan juga security crowdfunding ya, dan itu memang di bawah OJK nih. Dalam artian bahwa ini kan bisa dibilang institusi keuangan baru ya, artinya ya jenis investasi yang sangat-sangat unik juga ya. Bagaimana kita menjalankan bisnis, kemudian kita mengumpulkan dana bersama-sama lalu doing the business. Nah, saya kira ini nggak ada yang salah. Nah, kalau di sisi lu sendiri dengan adanya peraturan yang dikeluarkan OJK ini, apakah ini sedikit mengganggu nggak sih kalau misalkan di kriptonya itu bahwa launchpad itu tidak ada yang mengatur atau seperti apa kira-kira? Atau dari ABI ini kan lu anggota ABI nih sama Sparkindo ya. Kira-kira udah diatur nggak sih bro yang seperti ini bro? Belum. Kalau diatur yang tentang kripto ini belum. Tapi kalau bagi kita, walaupun ini nggak ada regulasinya, selama kita memang mementingkan dana user, kita nggak menyalahgunakan dana user, maka kalau prinsipnya kita jalan dulu aja. Ya kan? Kita nggak melanggar. Maksudnya kalau dibilang melanggar, apa yang kita langgar gitu kan? Kita raise fund bukan dalam rupiah. Kita raise fund dalam token ya, which is not regulated juga kan?
Dan walaupun regulated ya, Kom juga sudah di listed whitelist di Bapepti kan. Sudah whitelist di Bapepti. Terus artinya tidak ada yang melanggar di sana. Tidak ada yang melanggar. Yang waktu kita raise fund, kita raise-nya dalam USDT. Dalam USDT juga ya. Which is a stable coin ya kan. Maksudnya bagaimanapun itu kan adalah token aset kripto juga. Bukan betul. IDR. Betul. Dan dari gua nih, ada nggak sih rencana lo yang ngomong lah ke OJK misalkan, we have a kind of things yang ini sedikit berbeda dengan lu punya SCF, tapi konsepnya sama gitu loh. Even ini better loh, even ini lebih liquid. Karena gini, kalau gua lihat kayak SCF itu juga masih mandek loh bro, masih mandek. Dan kalau gua dengar sih, ya banyak juga proyek-proyek yang scam. Banyak. Yang menjanjikan mereka balik modal setahun, 2 tahun, tapi semuanya ada yang mundur, ada yang batal, ada yang gagal gitu ya. Sama aja kan? Sama aja. Gak cuma di dunia kripto kan? Iya. Jadi malah, walaupun memang ada secondary marketnya, which is gue bisa jual saham gue, gak ada yang beli juga. Gitu loh. Gak ada yang beli juga. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue bahwa pelajarilah kripto. Kripto itu lebih liquid. Nah kalau di kripto global. Betul. Ya kan? Yang kita jual beli itu bukan hanya orang Indonesia, betul. Global. Kita ada peraturan, ya kan? Nah, ini kita cerita soal bagaimana project masuk kom ya dan setuju ya. Ada salah satu bunyi peraturan atau agreement dengan project itu bahwa project itu harus provide liquidity di DEX atau di CHEX yang sesuai dengan initial market cap-nya. Oh, berarti 1:1? Yes. Wow. Nah, jadi kita memastikan user-user kita bisa jual. Tapi kan ada beberapa token-token yang ini bro, yang di lock atau sebagian. Ya, sesuai dengan initial market cap. Initial market cap adalah jumlah token yang terbagi ke publik pada hari pertama. Oh publik harus sama. Di hari pertama aja, yang di lock nggak dihitung, gitu. Oke, berarti sesuai dengan initial market cap. Betul, bukan fully diluted market cap, initial market cap. Dia harus memprovide liquidity sesuai dengan initial market cap-nya. Itu sudah ada di peraturannya dan ini keren sih. Ini keren sih. Gue salut sama banget lo. Aduh, thank you. Dan lo mikirin komunitas lo bro. Ya karena kita memang setiap hari di sana dan sering melihat maksudnya kan kita bisa menemukan solusi kan dari masalah ya. Ada masalah ini. Kita cari nih solusinya. Apa solusinya? Nah, terus di kripto seperti yang gue bilang jauh lebih liquid karena di kom ada peraturan dari tanggal fundraising, dari tanggal dia launchpad itu maksimal 2 minggu atau 14 hari dia sudah harus listing. Gitu. Jadi nggak akan duit lu fundraising sekarang nanti tahun depan dia baru listing. Nggak. Duit itu ketahan setahun. Ini baru good founder. Thank you. Nggak, karena kita menjalaninya setiap hari. Ada masalah kita cari solusi. Selalu begitulah. Susah loh cari orang baik bro. Gitu ya. Susah untuk mencari orang baik. Susah untuk mencari orang yang memikirkan orang lain. Dan apa yang lu pikirkan dan yang lu sebutkan hari ini adalah sesuatu hal yang gue buat amazed. Thank you. Karena ya di luar sana itu banyak yang lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan komponennya sendiri. Don't care about users, don't care. Dan apa yang lo lakukan sekarang itu adalah melindungi komunitas lo. Dan itu adalah suatu hal yang gue bilang bahwa you are the best man. Gitu. Thank you. Banyak orang di luar sana doing the business, tapi di tangan orang yang salah. Walaupun bisnisnya baik, tapi tetap ya tidak akan ada manfaat lah bagi orang lain. Bang Bel juga sangat baik, saya juga sangat support dan mengapresiasi ya kan dengan bikin event-event podcast begini kan bisa mendatangkan orang-orang yang memang praktisi-praktisi dunia kripto ya kan. Kayak yang gue bilang banyak sebenarnya utility di dunia kripto itu banyak banget. Orang nggak mau pelajarin aja, orang tuh cuman terlalu skeptik, dengar kripto langsung takut, betul. Kan, dengar kripto langsung Pak Mendam nanti duit gua hilang. Itu justru karena mereka dangkal. Dangkal. Sayang. Mereka hanya lihat kulitnya sih ya. Iya. Oke bro, tadi kita udah ngomongin OJK ya kan, and mungkin kan bakalan pindah ya katanya. Dari Bapepti ke OJK. Dari Bapepti ke OJK ya.
masuk ke PT 2SK kan ya. Artinya mungkin ada beberapa produk-produk lah turunan dari si kripto ini kan bakalan dilirik juga nih untuk diregulate ya kan. Ada yang ya DeFi lah termasuk juga kan. DeFi, kemudian NFT, kemudian ya salah satunya crowdfunding juga. Betul. Kan. Ini akan dilirik. Tapi menurut gua ya memang itulah tadi spiritnya kita orang kripto ya. Actually yang mau kita buat ini nggak perlu ada regulasi karena regulasi itu sudah di smart contract gitu loh. Iya nggak sih? The law is the law is in the contract. Yeah. Jadi sebenarnya nggak perlu ada campur tangan dari pihak luar manapun, because this is already regulated gitu loh. Dan apa yang menarik gue lihat adalah this is not regulated by someone. Betul. Bukan diatur oleh satu orang. Betul. Apalagi dengan pemikiran orang. Betul. This is regulated by the community. Betul. Gitu loh. Betul. Ini jauh lebih kuat menurut gue. Kedaulatan ada di tangan rakyat ya ini. Iya. Iya kan? Iya. Decentralized ya. Decentralized. Iya benar. Gue setuju. Karena kita membuat smart contract itu berdasarkan keputusan dari semua shareholder gitu loh. Betul. Kita bisa bilang lah kalau misalkan OJK misalkan membuat sebuah kebijakan. Walaupun memang kebijakan itu keluar dari OJK, bisa jadi kebijakan itu timbul dari satu orang. Pemikiran satu orang bro. Iya kan? Yang kita tidak tahu apakah ini akibatnya bakal untuk keuntungan dia diri sendiri. Betul. Atau kepentingan negara. We don't know gitu loh. Beda sama ya smart contract yang ada di kripto. Semua decision, semua keputusan, semua hal itu it's made by the community. Setuju. That's the spirit gitu loh. Iya kan? Ya harusnya pelan-pelan nanti inilah ya, harusnya saya yakin pemerintah mulai pelan-pelan terbuka untuk dunia kripto dan blockchain pada umumnya ya kan, dengan hal-hal decentralized seperti ini. Ini kan teknologi, namanya teknologi ya. Kayak dulu mungkin zaman internet ya kan? Ini nggak bisa sesuatu yang menurut saya nggak bisa dipandang sebelah mata. Iya. Tetap ini pasti akan mendisrupsi cara kita berinteraksi. Gitu, betul. Secara finansial. Dan harus cepat sih bro. Harus cepat. Jangan kadang-kadang kita ini nunggu kapan majunya. Gitu loh. Sementara kita lihat gak usah jauh-jauh negara tengah sebelah kita. Benar. Thailand, Vietnam, cepat. Gila bro. Benar. Cepat. Dan pada akhirnya Indonesia akan ikut juga. Itu yang gua kesal dari Indonesia itu gitu. Padahal penduduk kita banyak ya, rame ya. Rame. Iya. Ada anak-anak mudanya yang sudah paham, sudah ngerti. Tapi nggak dinaikin gitu loh. Benar. Tapi ada hal-hal yang mereka lihat di luar negeri kok sukses ya. Tapi mereka no action. Yang walau pada akhirnya nanti mereka akan ikut juga. Iya. Gitu. Ini coba gue ngeliat lah. Kayak misalnya semacam OVO gitu ya. Atau sekarang kan udah mulai sering lah orang bayar apapun pakai handphone kan. Come on man, 5 tahun lalu Jepang melakukan itu. Iya. Sudah lama ya. 5 tahun lalu Jepang melakukan itu. Saya masih ingat banget itu beritanya itu. Iya. Kita baru sekarang. Sebenarnya apa yang salah adalah kita sebenarnya secara teknologi anak-anak muda Indonesia itu nggak telat, nggak terlambat. Tapi karena regulasi kita itu yang mungkin santai ya, santai nunggu apa semuanya. Jadi telat ya. Telat. Iya. Yang pada akhirnya sebenarnya kita adopsi juga. Iya. Gitu loh. Iya. Setuju. Iya kan. Ya makanya perlu ada influencer seperti Bang Bel yang ngebawain orang-orang praktisi di dunia kripto. Iya, ya kan? iya. Jadi siapa tahu masyarakat makin terbuka. Kalau masyarakat banyak yang pakai, ada manfaatnya. Nanti kan pelan-pelan akan diregulasi itulah ya. Setidaknya gue akan kasih ini bukti. Misalkan nih kita melakukan perbincangan melalui podcast, kita akan ngasih bukti bahwa kita udah ngomong loh dari 2 tahun lalu, misalkan gitu. Misalkan kita udah jalan 2 tahun ke depan ya, kita udah ngomong loh 2 tahun lalu. So why gitu? You don't follow us gitu kan? Ya saya juga berharap kalau di dunia urun dana atau crowdfunding, saya juga berharap suatu hari ada
regulasinya untuk crypto crowdfunding. Iya, Padahal kayak yang bro bilang kan, equity crowdfunding dan security crowdfunding pun peraturannya bagus, bagus, jelas, tapi nggak jalan. Nggak jalan, ya kan? Peraturannya sangat bagus, bro. Tapi nggak jalan. Iya, istilahnya nggak jalan kan? Banyak terjadi di lapangan itu. Scam. Orang bisa beli nggak bisa jual dan lain sebagainya. Bisnis udah didanain juga nggak jalan. Ya kan, bener kan? Bener. Nah, kalau kita padahal udah diatur sedemikian rupa. Itulah. Come on, man. Iya. Lebih bagus udah jalan, nggak perlu diatur juga. Mendingan. Iya, makanya kalau kita bukannya kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang ilegal, tapi kita lebih ke ya udah kita jalanin dulu aja. Kita cari solusi-solusinya atas masalah-masalah yang ada. Masalah equity crowdfunding itu apa, masalah security crowdfunding itu apa, ya kan? Nah, kita cari nih solusinya. Nah, kita ketemu, kita jalanin. Ternyata terbukti berjalan. Berjalan. Bukan cuman kita bisa dapat market Indonesia, tapi market kita malah lebih banyak global. Iya. Global. Itu sangat disesalkan sih. Iya. Kenapa kita selalu mengkampanyekan use Indonesian products gitu ya. Tapi ketika kita do produk, kita malah dilecehkan. Dan itu gue sangat ya sakit hati lah ya. How they are not to support. Indonesia itu banyak orang hebat. Ya, cuman betul. Lebih banyak orang yang gak menghargai. Gak apa-apa bro, yang penting kita jalan aja lah. Iya. Jadi seperti yang gue bilang tadi lah, ya kan, bahwa smart contract is law gitu loh. Smart contract itu hukum. Benar. Itu legalnya. Dan no one can breaks. No one can breaks. Karena apa yang sudah dicatat, ya tercatat. Apa yang sudah terjadi, ya terjadi. No one can breaks the rule. Walaupun memang ada banyak smart contract yang atau DeFi yang kena hack. Exploit ya. Itu breach. Bro. Itu nggak bisa. Ya. Breachnya. Ya itu. Banyak kena exploit itu di breach. Betul. Yang menghubungkan katakanlah blockchain satu, blockchain yang lain. Di breachnya. Betul. Tapi as its own native smart contract, it cannot break. Dan itulah kekuatan dari kripto itu. Betul. Itu kekuatannya gitu loh. Beda sama law yang ada dibuat oleh ya pemerintah lah. Betul. Bisa dirubah bro. Setuju sekali. Bisa dirubah. Betul. And you know what? Satu poin dalam sebuah kebijakan pemerintah itu bisa menghancurkan, bisa membangkitkan bro. Ya betul. Bisa menghancurkan kebutuhan orang banyak dan hanya meningkatkan satu kebutuhan personal. Ya betul sekali. Satu butir kebijakan. Bayangkan, satu butir kebijakan. Ya. Jadi itulah yang perlu mungkin dipelajarin ya sama orang-orang pemerintahan, bahwa lu kerja untuk pemerintah, artinya lu kerja bukan untuk mengenyangkan perut lu. Lu kerja buat mengenyangkan perut rakyat lu gitu loh. Dan bagaimana caranya? Come on, kita udah punya toolsnya. Kita udah punya caranya. Ya pakailah. Ya, benar sih, benar. Iya kan? Ya benar. Iya kan? Ya nggak apa-apa lah, kita sebagai para early adopters ini ya yang penting kita gunakan aja kripto, kita kembangkan terus ekosistem kripto di Indonesia. Bukan cuma dari kita yang punya launchpad, tapi bro yang punya media dan lain-lain sebagainya. Ini kan kita semua kan key playernya nih di dunia kripto. Kan? Nanti sampai ini gede ya dengan ada atau tanpa support pemerintahan, kalau nama kita bisa besar di dunia perkriptoan global, pemerintah pasti akan melihat juga. Gitu. Ya, yang penting seperti yang bro bilang, apa yang kita jalankan, kita pikirin kepentingan orang banyak, untuk kebaikan orang banyak, ya udah kita jalankan aja. Dan ya kita hadir di sini juga, kita nggak ada niatan untuk lari, nipu atau hoax atau istilah yang mengadang-adang. Iya. Kita berani tampil di sini, brave, this is us gitu loh. Iya. Bahwa apa yang kita omongkan itu adalah suatu hal yang kebenaran gitu. Dan kita sangat mendukung bagaimana Indonesia ini bisa maju melalui anak-anak mudanya. Betul bro. Iya kan. Dan ya ini salah satu instrumen, ya kan. Salah satu instrumen bagaimana mereka bisa lebih berkembang lagi gitu loh. Setuju. Iya kan.
Oke bro, last words. Siap. Last words. Ini kalau lu bedain lah antara IEX ya, Initial Exchange Offering sama IDO lah, Initial DEX Offering. Secara spirit kan sebenarnya kripto ini kan DEX ya, secara spirit decentralized, no one control, no one's as the leader gitu ya. Nah ini dari sisi lu launchpad yang sesuai dengan hati nurani lu yang mana sih bro kira-kira? Oke, kalau yang ditanya adalah launchpadnya itu pada dasarnya menurut saya sama saja. Either itu IDO atau IEO. Bedanya cuma tempatnya kan. IEO itu biasanya dilakukan di centralized exchange. Kalau IDO itu di IDO platform yang lebih decentralized. Kalau kita mau partisipasi di IDO itu kebanyakan nggak perlu KYC dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita mau partisipasi di IEO biasanya ya lebih ketat. Ada KYC dan lain-lain sebagainya, ya kan? Tidak semua project yang ada di IDO ini lebih bagus daripada IEO. Saling melengkapi menurut saya. Di IDO platform seperti kita ada refund policy. Di IEO platform nggak punya. Rata-rata nggak punya refund policy itu. Nggak ada refund policy. Jadi ada plus minus lah. Kalau kita berbicara konteks masa sekarang hari ini gitu ya, kita tetap butuh centralized exchange bro. Kenapa? Karena centralized exchange adalah pintu atau portal yang menghubungkan antara dunia kripto dengan dunia fiat, gitu, rupiah gitu. Kan kita spend money di kehidupan sehari-hari masih menggunakan fiat. Bener nggak? Misalnya lu profit di kripto nih atau lu beli Bitcoin kemarin sudah cuan 100% atau berapa, lu mau jual, lu mau gunakan uangnya atau nikmati hasilnya. Berarti kan lu perlu mengconvert itu menjadi fiat, lu tarik. Lu tetap butuh checks. Kecuali nanti sudah acceptable. Suatu hari nanti, iya kan? Nggak perlu lagi checks. Suatu hari nanti, waktu ini adopsinya sudah benar-benar massal. Kalau sekarang kan, kalau berdasarkan penelitian kan, benar-benar adopsi kripto itu paling cuma 2%, 3%, ya kan? Sama kayak internet lah. Internet di zaman awal-awal tahun 2000. Siapa sih yang pakai internet? Siapa sih yang punya email? Mana ada? Mungkin ya kampus-kampus. Sekarang semua orang punya email. Everybody. Lu punya, siapa sih yang punya handphone? Dulu kan nggak ada. Sekarang kan semua sudah punya. Bener nggak? Jadi gue juga melihat bahwa suatu hari yang namanya wallet, decentralized wallet, itu suatu hari orang bakal punya. Suatu hari. Ya, either itu namanya dia pakai Trust Wallet, dia pakai SafePol atau apa, terserah lah. Yang penting orang pasti bakal punya decentralized wallet. Orang akan lebih sadar bahwa di decentralized wallet duit gua ini di gua loh. Kalau di misalnya e-money, OVO, GoPay dan lain-lain, gua kirim ke satu third party dulu. Mereka yang pegang duitnya. Jadi suatu hari nanti gue melihatnya itu dengan adanya wallet, mobile apps di wallet kan di handphone itu sudah banyak, ya kan? Kita tinggal connect wallet kita aja ke shopping platform atau e-commerce platform, kita tinggal beli dari situ tanpa kita perlu transfer uangnya atau ngisi uang ke e-money kita. Ya itu bisa jadi kan, bener nggak? Nah terus itu kan juga instrumen currency kan. Betul. Terus dengan adanya kripto, ya kan? Menurut gue banyak hal yang berubah. Oke, walaupun di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, itu nggak apa-apa. Tapi kan kayak kita nih, kayak bro berhubungan, bro kan media, bro berhubungan dengan orang-orang dunia kripto kan bukan cuma orang Indonesia, ada global. Orang Dubai atau orang mana yang saya pernah lihat di grup kan kirim payment ke bro. Kalau nggak ada kripto, 3 hari bro baru sampai. 5 hari baru sampai. Belum lagi gagal. Bener. Belum lagi gagal. Belum lagi salah tulis rekening dan lain-lain. Rekening, so many things bro. Kalau ini di bawah 1 menit udah nyampe. Di bawah 1 menit udah nyampe. Jadi ini istilahnya utility yang sudah mendisruptif. Iya. Sudah. Cuman adopsinya belum masalah. Dan we believe in someday. Jadi kebalik, 98% yang akan adopsi. Dan 2% yang belum adopsi. Ya, kita beruntung. Kita tahu duluan kan. Kita beruntung. Kita tahu duluan, kita percaya duluan, kita nggak dangkal, nggak menutup diri kita dengan hal-hal baru. Yes. Alright.
Sebenarnya bicara soal alat pembayaran, Bitcoin dan teman-teman nggak perlu jadi alat pembayaran yang sah menurut gua. Iya sih. Bagi gua Bitcoin yang sah itu adalah ketika gua jual sesuai dengan harga yang iya betul. Sesuai gitu betul. aja. Tapi maksud gua gini nih. Sekarang gua tanya lu, misalkan emas harganya sekarang 1 juta. Betul. Ini gua kasih lu emas 1 gram. Terus lu kasih gua 500.000. Nggak mau. Ini sah nggak? Nggak sah. Nggak sah kan? Gue nggak mau. Makanya, come on man. Iya. Jadi pertukaran yang sah itu adalah ketika keduanya sepakat dengan harga tertentu. Setuju. Itu yang sah. Setuju. Dan banyak orang bilang sama gue, bro, Bitcoin itu nggak mungkin jadi alat pembayaran. Kenapa? Networknya lambat, bener nggak? Iya. Terus siapa yang mau terima Bitcoin, bla 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 dan sebagainya. Bagi gue biasa akan menjawab mereka bahwa Bitcoin tidak perlu menjadi alat pertukaran yang sah. Bitcoin adalah crypto aset. Nih gue tanya lo, emas tadi lo bilang. Iya. Lu punya 1 gram emas yang harganya 1 juta. Lu bawa ke restoran, lu makan. Mau bayar pakai emas, dia mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Tapi apakah berarti emas tidak ada harganya? Oh, tidak. Emas ada harga. Iya saya setuju. Emas ada harga. Tapi emas tidak perlu menjadi alat pembayaran, yang sah. Betul. Karena memang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Lalu kalau lu bayar gua 1 gram emas 1 juta dihargain. Terus lu hanya makan 400.000. Ya. Terus gue potong-potong tuh emas. Iya, makanya lu gue cincang lagi gue kasih ke lu. Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Come on man. Iya. Bitcoin bisa. Bitcoin bisa digital. Iya. So, jadi yang pertama itu adalah fundamental pemikiran dulu gitu loh. Betul. Iya kan? Bukan bicara tentang sah atau enggak sahnya. Iya. Dan dia nggak perlu jadi sah juga. Bitcoin adalah Bitcoin tidak perlu menjadi sah juga. Betul. Dia sudah menjadi sah gitu loh. Store of value. Kan? Sudah sah. Ya, dipercaya oleh banyak orang. Bro, gue mau kasih Bitcoin. Oke, harganya sekian. Oke nggak? Oke. Dan iya. Iya benar. Tapi kalau bro, ini gue kasih Bitcoin harganya tapi 50% ya. Not accept. Ya udah nggak sah. Nggak jadi. Kalau kita bicara soal emas nih ya. Kita bicara soal emas. Pembandingan dengan emas ya. Yang di dunia real ya. Bahkan ada beberapa emas yang nggak bersertifikat. Kan di toko emas pasti ada jual ada yang enggak, ada yang ada sertifikat, ada yang enggak ada sertifikat. Kalau lu bawa itu emas yang enggak ada sertifikat, walaupun dia benar-benar emas, lu nggak bakalan dia nggak mau beli. Nggak mau beli. Aneh kan? Aneh. Padahal itu emas loh, bro. Iya. Dicek secara fisik, secara emas. Mungkin emas. Tapi kalau nggak ada sertifikat, orang itu bukan emas. Ya, orang nggak mau beli. Ini bullshit kan? Iya. Ini dunia apa? Dunia zaman kapan gitu loh. Terus lucu, banknote, tahu banknote ya? Temen gue punya US dollar, yang serinya seri lama, gue nggak tahu lah seri apa. Kalau yang seri lama, lu mau bawa ke bank lu store, bank bisa nggak terima lu. Bisa nggak terima. Nggak mau, ini seri lama. Betul. Itu US dollar loh. Betul USD, betul. Emang iya. Emang kan lucu gitu loh. Lucu. Maksud gue, ya kan? Iya. Nah, kalau yang dikatakan bahwa itu yang legal, itu yang sah. Itulah. Come on. Nah, kalau Bitcoin lu punya 0, sekian Bitcoin pun ya lu kemana pun. Lu bawa Singapura, gua bawa ke Eropa. Terima. Accept bro. Terima. Accept, bayangin. So stop lah berdebat. Stop berdebat. Kita udah real case in real users gitu ya. Benar. Dan satu lagi, kadang gua konyong-konyong sama orang ya. Bitcoin is not have fundamental katanya. Iya. Gua bilang ini bodoh ya. Itu harga emang terbentuk dari mana, bro? Iya, benar. Itu harga berdasarkan supply dan demand. Betul. Harga pasar kan? Harga pasar. Harga emas sekarang 1 juta itu karena supply dan demand. Betul. Berapa banyak emas di pasar terus dibagi dengan berapa yang kepunyaannya, itu harganya. Betul. Fundamentalnya apa? Ya uang, fiat. Betul. Sekarang semua kripto fundamentalnya apa? Fiat. Harga sekarang Ethereum 3.000, 2.000 dolar. Dari mana? Dari fiat yang terkumpul lah. Iya. Harga Bitcoin juga sama, dari fundamental, dari underlyingnya itu fiat. Justru yang dipertanyakan setelah 1917 yang disetujui Nixon fiat. Itu yang dipertanyakan. Iya, fiat itu underlying fiatnya apa? Dolar lagi kan? Karena nggak di gold lagi. Gold. Iya, benar. Ya. Dulu kan iya. Dulu ya. Iya. Sekarang cetak. Apa? Asal cetak aja. Asal cetak aja. Bilangnya devisa negara, jaminannya bullshit. Iya. Jadi kalau ngomongin underlying apa, come on man, crypto is the trust one. Iyalah, benar. Is the trust one. Karena kita
underlyingnya ya itu fiat itu sendiri underlyingnya. Makanya ada harga yang naik, harga turun ya kenapa? Karena keluar masuk duitnya. Iya, benar. Lebih banyak masuk duit ke kripto artinya nilainya makin naik. Karena volumenya naik. Benar. Kenapa nilainya turun ya karena uang keluar dari sana. Terus yang menentukan itu harga naik atau enggak yang enggak punya underlying kan tolol. Jelas ada fiat di sana yang menentukan naik dan turunnya. Ya nggak apa-apa lah bro, kayak gue bilang kan, ini orang yang percaya kripto kan masih sedikit, berarti kita masih early masih beruntung. Jadi ya kan orang melihat wah Bitcoin sudah per hari ini 43.000, wah udah mahal. Nggak mahal bro, masih early bro, masih early. Dia perlu merasakan 69.000 ya. Iya. Belum pernah merasakan dari yang 0,00 jadi 69.000 tuh belum. Masih early kita. Iya. Oke bro, waktu kita nggak kerasa 1 jam. So many things we talking about Launchpad, DEX, CEX, OJK, so many things. Bahkan ada beberapa fundamental yang kita obrolin. Ya gue rasa sih satu tujuan kita lah gimana buat Indonesia yang maju sih. Betul. Open mind, open heart, open your knowledge, ya kan. Bahwa mencari informasi sekarang itu gampang gitu, gampang. Dan kita juga nggak perlu membuat orang percaya dengan apa yang kita lakukan, ya kan? Karena itu tadi, lu udah bisa ngeliat dunia ini dimanapun di handphone lu, gitu loh. Benar. You can just only decide which side you are on. Benar. Only that things. Oke bro, thank you your time. Next time gue undang lagi nih kalau ada perkembangan lagi dari Launchpad. Siap. Ya mudah-mudahan lah ada kabar baik ke depannya tahun 2024. Kripto bakalan dipegang sama OJK, ya kan? Ya semoga Abi sama Sparkindo dalam hal ini khususnya Launchpad ya bisa menjadi sebuah platform yang pastilah untuk kedepannya bagaimana mendukung perkembangan dari Web3 atau di apps anak-anak bangsa. Oke, siap. Ya, gua berdoa sih semoga suatu saat tembus menggunakan platformnya komunitas nih sebagai Launchpad untuk aset-aset kripto baru lah yang di Indonesia. Ya, oke bro. Siap. Oke, thank you waktunya. Ya. Oke, siap. Ketemu lagi. Oke, demikianlah perbincangan gua dengan Robi dari komunitas. Bagaimana kami bicara tentang apa itu Launchpad dan hal-hal lain di luar dari itu yang mungkin akan membuka pemikiran kalian. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bell Entertainment, program Indonesian Blogverse. Oke, thank you. Dah, bye-bye.